Terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta. Baik, Mbak Zita, rumah di mana nih, Mbak? Rumah saya di Cipinang Indah. Ikut banjir juga? Ikut banjir juga. Tinggi, Mbak? Tinggi. Banjirnya? Jadi kejadiannya waktu itu saya tahun baru sama kerabat saya di Puncak. Di Puncak itu saya udah perasaan nggak enak karena hujannya semalaman, sehari semalam. Hujan terus, saya udah bilang jangan-jangan Jakarta banjir. Tapi saya lihat di media tidak ada berita. Memang kan banjirnya jam 3 pagi kan, jam 3-4 pagi baru mulai. Lalu pagi-pagi saya nggak enak, saya memutuskan untuk pulang cepat. Jam 6 pagi saya dari Puncak itu ke Jakarta. Disitulah pertama kali saya tahu Jakarta tuh banjir. Begitu saya sampai Cawang, Cawang itu kan pusatnya mau ke selatan, mau ke timur, mau kemana-mana, itu Cawang itu pusatnya. Begitu sampai Cawang, Cawang sudah lumpuh, sudah banjirnya itu sudah sepinggang. Nah, begitu saya sampai Cawang, saya udah nggak boleh lewat. Tapi untuk mobil saya tinggi, saya paksa. Saya terobos, lalu sepanjang itu saya kaget, saya ngelihat Kalimalang itu sudah meluap. Padahal sudah beberapa tahun belakangan ini sudah tidak pernah seperti itu. Lalu saya penasaran, saya lewat BKT, itu udah nggak bisa lewat, tapi tetap saya paksain, BKT pun udah meluap. Dan begitu saya masuk komplek, ternyata kompleknya juga udah meluap. Disitulah pertama kali saya tahu banjir Jakarta itu parah sekali. Lalu saya monitor grup Komisi E, kita di DPRD kami berhubungan baik dengan semua SKPD. Di Komisi E mulai laporan masuk satu persatu. Mulai dari Jakarta Timur, Selatan, Pusat, Halim. Di situ kita tahu bahwa Jakarta lumpuh. Banjir, korban yang terkena banjir juga sangat banyak evakuasi dan sebagainya. Besoknya saya langsung memutuskan untuk keliling dan saya tanya pendapat warga, mereka pun kaget. Air masuk jam 3-4 pagi. Jadi memang betul-betul tidak ada pemberitahuan. Oke, baik. Kemudian tadi balik lagi kita masalah pansus banjir nih ya, Mbak Zita ya. Apakah memang pansus banjir itu tentunya membutuhkan juga dana begitu? Nah, apakah ini tidak akan menghabiskan anggaran dengan adanya pansus lagi di DPRD? Apapun itu pansusnya, entah itu pansus banjir ataupun pansus apapun, itu merupakan adalah hak dan juga wewenang dari Dewan. Selama itu bermanfaat, bisa mencari solusi, bisa membangun Jakarta menjadi kota yang maju, kotanya bahagia warganya, saya rasa kenapa tidak? Jakarta punya anggaran yang begitu besar. Anggarannya hampir 90 triliun dan bukannya lagi kita ngomong mengenai efisiensi, tapi kita ngomong bagaimana kita bisa mengefektifkan anggaran yang ada sehingga betul-betul terasa manfaatnya kepada warga Jakarta. Nanti hasilnya itu berupa rekomendasi atau bagaimana nanti? Apakah memang nanti ada macam-macam? Tergantung nanti sejauh mana pansus itu bekerja. Oke. Tadi juga Mbak Zita menyinggung mengenai sudah ada program kerja yang dilaksanakan di 2020 ini dari hasil pembahasan periode sebelumnya DPRD begitu ya. Apakah nanti juga akan dilihat nih dari setiap program kerja yang sudah ada itu kira-kira mumpuni nggak sih untuk menahan banjir di masing-masing sudinnya begitu? Betul, jadi nanti makanya kalau misalnya dengan sebenarnya inisiatif Dewan itu baik ya, entah itu dalam bentuk pansus atau dalam bentuk apapun, itu menunjukkan adalah 60% wajah baru Jakarta, Dewan-Dewan DPRD di Jakarta betul-betul peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi tolong jangan diartikan pansus itu ingin menjatuhkan sesuatu, tidak. Karena tujuan pansus itu adalah untuk menggali sebuah masalah dan juga kita melakukan temuan-temuan yang saintifik. Jadi mencari solusi yang bermanfaat. Itulah tujuan pansus. Jadi bukan untuk menjatuhkan atau sebagainya. Dan hasilnya ini nanti bisa digunakan untuk membantu Pemprov DKI menyusun anggaran. Sehingga adanya kesinambungan sistem kerja antara Komisi A bagian pemerintahan, B, C sampai Komisi E bagian kesejahteraan rakyat itu memiliki program-program untuk penanggulangan banjir. Karena dinas-dinas itu tersebar di berbagai macam komisi dan kita perlu sebuah solusi konkret untuk penanganan banjir. Dan saya rasa itu ide yang sangat baik digagas oleh Dewan karena Dewan adalah perwakilan dari warga Jakarta. Dan juga mungkin memiliki fungsi pengawasan atas apa yang dilakukan oleh masing-masing sudin begitu kan? Betul. Jadi bisa memaksimalkan fungsi kami di pengawasan karena fungsi kami ada 3, ada anggaran, ada pengawasan dan juga ada pembentukan Perda. Oke, baik. Dan ini TGUPP sebetulnya dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta. Apakah nanti juga TGUPP akan diajak ikut serta dalam pansus? Apalagi tadi kan Mbak Zita mengatakan perlu juga ada ahli-ahli dilibatkan untuk berdiskusi kira-kira punya solusi apa untuk penanggulangan banjir di tahun mendatang. Kalau sampai situ sih belum sejauh itu. Tapi sekali lagi kita masih menunggu usulan-usulan dari teman-teman, kawan-kawan di fraksi-fraksi. Kita akan lihat keseriusannya sampai mana. Tapi kalau kita ngomongin sampai nanti mau bagaimana belum. Nanti sambil jalan saja. Nah tadi lihat di Kalimalang meluap, kemudian juga di Kali Cipinang meluap, begitu. Mengenai isu sungai-sungai yang ada di Jakarta nih Mbak Zita nih, apakah juga sempat dibahas mengenai pengelolaan 13 sungai yang ada yang melewati Jakarta itu juga akan kadang-kadang kan overlapping nih antara pusat dan juga daerah. Nah, apakah juga nanti DKI ingin ikut mengelola sehingga memiliki otoritas yang penuh untuk mengelola sungai-sungai yang ada di Jakarta?
Kemarin kebetulan kita di pimpinan kita bikin FGD. Jadi FGD itu mengundang beberapa expert dan juga beberapa komunitas-komunitas yang memang terlibat langsung dalam banjir. Mulai dari komunitas yang menyalurkan bantuan sampai ahli-ahli ada dari Universitas Indonesia dan sebagainya. Jadi memang butuh ada solusi yang komprehensif. Mulai dari tadi pembentukan waduk di hulunya, waduk-waduk apa aja yang harus ditambah. Lalu begitu sampai kepada Bogor itu udah bukan seperti yang Bogor yang dulu ya. Dulu masih banyak pohon-pohon dan sebagainya. Sekarang Bogor itu udah seperti kota maju. Jadi airnya juga tidak bisa menyerap dengan maksimal. Di Bogor seperti apa, lalu begitu sampai DKI seperti apa. Di DKI ada 13 sungai. Ada sungai-sungai yang bisa dinormalisasi, yang diperbesar, lalu alirannya dipercepat, ada juga yang bisa dinaturalisasi. Nah, itu harus kita deteksi mana saja, lalu juga harus ada pelebaran sungai. Karena di Jakarta ini kan kita populasinya sudah tumbuh banyak. Urbanisasi, gedung-gedung di mana-mana, lahan hijau bisa dihitung pakai jari, hutan kota bisa dihitung. Jadi kita memang perlu ada perluasan dan juga pendekatan kepada warga yang yang baik ya, supaya warga pun sekarang udah mulai paham kok bahwa sungai-sungai itu perlu ditata supaya penyelesaian yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir itu nyambung. Karena nggak bisa menyelesaikan hanya tambah waduk tapi Jakartanya nggak dibenahi atau Bogornya nggak dibenahi, itu nggak bisa. Begitupun waduknya tidak ditambah, kita hanya tambah sungai aja nggak bisa, nggak selesai. Jadi butuh duduk bersama pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI dan juga ikut kolaborasi warganya dan sama-sama ayo kita sadar bahwa ada loh sebuah studi di 2050 bila kita tidak serius menangani banjir di Jakarta, ada beberapa daerah di Jakarta yang bisa hilang ya. Hilang. Ini studi betul 2050 bila tidak serius menangani banjir bisa hilang, terutama di Jakarta Utara. Jadi saya rasa ayo kita sama-sama kita duduk bersama pusat maupun daerah kita temukan solusinya untuk warga Jakarta. Oke, dari hasil bincang-bincang kami dengan Wali Kota Bogor nih Mbak Sita ya, beliau mengatakan bahwa sebetulnya itu sudah ada pembicaraan dengan Pemprov DKI Jakarta membentuk bendungan-bendungan di Bogor misalnya seperti itu. Tapi belum ada realisasinya, baru satu kali yang direalisasi, gitu ya, baru selesai. Nah dalam hal ini apakah ada peran dari DPRD DKI Jakarta ya, paling tidak memotong birokrasi dari daerah sekitar Jakarta supaya itu lebih cepat realisasi. Karena ini sudah masukin proposal tapi tidak ada persetujuan nih. Dorongnya gimana nih dari DPRD? Jadi sekali lagi karena kami juga anggota dewan yang baru dilantik, 60% wajah baru, banyak anak muda juga ya, banyak dinamika yang terjadi, banyak permasalahan, kita akan maksimalkan di tahun 2021. Dengan apa? Dengan 2020 ini kan penyusunan. Kita susun anggaran X-1 tahun sebelumnya. Jadi kita akan maksimalkan di 2020 untuk kita bisa nanti manfaatkan di 2021. Karena kalau anggaran yang kemarin itu sudah lebih banyak disusun oleh anggota dewan yang sebelumnya. Makanya tadi kita butuh banyak mendengar dari masyarakat, kita banyak duduk bareng, lakukan FGD, undang expert, undang masyarakat, kita temukan solusi bareng-bareng supaya bisa nanti tercermin di anggaran 2021. Terutama tadi ya mungkin birokrasi yang mungkin panjang begitu ya. Tapi pada intinya adalah dari DPRD itu siap untuk mensupport anggaran ya dalam hal penanganan banjir. Dari fraksi PAN sebentar lagi kami akan mengeluarkan sebuah policy paper yang berisi hasil konsultasi kita dengan warga dan juga FGD berupa rekomendasi kepada Dewan dan juga kepada Pemprov DKI. Nanti bisa dilihat apa saja sih solusi-solusi yang kami tawarkan. Baik, ini di sekitar DPRD sudah mulai banyak nih Mbak Zita yang melakukan unjuk rasa begitu berkaitan dengan banjir yang tampaknya menjadi seperti dipolitisir. Tanggapan dari Mbak Sita sendiri? Kalau DKI itu nggak heboh, nggak enak. Jadi namanya DKI pasti ada aja mencuat kehebohan. Saya rasa demo itu boleh, itu haknya warga Jakarta. Kalau demo menyatakan pendapat itu wajar, ini negara demokrasi. Tapi ingat, jangan vandalisme, jangan melakukan kekerasan, itu yang salah. Demo silahkan, sampaikan dengan santun, dengan baik, jangan lakukan kekerasan. Silahkan, karena suara Bapak Ibu itu penting untuk menjadi kritik bagi pemerintah dan juga bagi DPRD. Menjadi masukan. Baik, terima kasih Mbak Sita Anjani telah bersama kami di Suara Jakarta. Kami masih akan kembali bersama Anda pemirsa sesaat lagi.